Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya harap keadaan teman-teman sehat walafiat di masa pandemi COVID-19. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan sampai kesehatan kita terganggu di pandemi COVID-19 kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang mata kuliah kewirausahaan. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori, manajemen, dan pengalaman berwirausaha, serta menumbuhkan motivasi berwirausaha, sehingga teman-teman diharapkan ketika nanti lulus kuliah, teman-teman tidak membebani negara maupun masyarakat terkait tentang pekerjaan. Nah, selanjutnya, adapun pokok-pokok materi perkuliahan di mata kuliah kita kali ini ada 16. Yang pertama, wirausaha dan impian, dan diakhiri dengan final test. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita berbicara mengenai wirausaha dan impian. Nah, pertanyaan pertama yaitu kemana Anda setelah kuliah? Nah, pertanyaan ini sudah saudara jawab lewat pretest kemarin. Nah, pertanyaan kemana Anda setelah kuliah merupakan pertanyaan yang lumrah dikatakan ketika Anda di semester akhir atau pertengahan di perkuliahan. Nah, pertanyaan ini cukup mudah diucapkan, namun cukup sulit untuk kita menjawab dan merealisasikan jawaban dari yang sudah saudara jawab. Berikut ini kita tampilkan mengenai durasi upaya pencarian kerja dan pengangguran terdidik serta alasan tidak mencari pekerjaan dari lulusan SMA dan perguruan tinggi. Nah, pengangguran merupakan salah satu pekerjaan rumah di Republik kita. Dapat kita simak pada data Sakernas di tahun 2019 untuk lulusan SMA, pengangguran persentase terdidiknya sebesar 80%, sementara untuk lulusan perguruan tinggi 20%. Nah, upaya pencarian kerja, dari hasil survei ini kita bisa memperoleh informasi bahwa untuk lulusan SMA diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara untuk lulusan perguruan tinggi diperlukan waktu selama lebih 5 bulan. Nah, namun jika kita berkaca di lapangan, tidak semuanya bisa mendapatkan waktu rata-rata 8 bulan maupun 5 bulan. Kadang ada yang lebih lama ataupun lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, salah satu opsi yang bisa kita isi selama kita mencari pekerjaan adalah kita berwirausaha. Kenapa ini penting? Nah, pada krisis yang lalu di tahun 98, UMKM itu merupakan krisis yang tidak terpukul atau bahkan menjadi penyelamat di Republik ini. Sementara untuk seperti perusahaan-perusahaan besar maupun BUMN itu sangat terpukul dalam. Meskipun di era COVID-19 kali ini, sektor UMKM merupakan sektor yang terpukul lumayan parah dibanding sektor-sektor yang lain. Namun tidak mengurangi motivasi kita untuk berwirausaha. Ingat, ada studi yang mengatakan bahwa apabila persentase dari keseluruhan penduduk di sebuah negara sebesar 14% saja itu merupakan seorang entrepreneur atau wirausaha, maka dapat dikatakan negara itu merupakan negara yang kaya.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri di tahun, kalau tidak salah di tahun 2018 ataupun 15, itu persentase wirausahanya hanya sebesar 5%. Nah, pemerintah di sini punya PR untuk menaikkan persentase yang sebelumnya 5% untuk tumbuh double digit lah paling tidak, atau mendekati 10%, agar goals label yang akan kita sadar sebagai negara maju itu bisa terlabeli. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai impian menjadi wirausahawan. Apakah impian itu? Impian merupakan ambisi dari seseorang. Nah, apabila kita merangkai kata impian menjadi wirausahawan, berarti ambisi seseorang menjadi sebuah wirausahawan. Nah, kenapa wirausahawan itu penting? Nah, pada slide-slide berikutnya saya akan mengutarakan salah satu keuntungan dari wirausahawan, yaitu dari sisi untuk negara itu pasti akan memberikan profit, dalam hal ini sumber penerimaan yang tidak sedikit, yaitu pajak. Nah, impian dari seorang wirausahawan itu harus smart. Smart itu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Spesifik maksudnya itu adalah harus jelas impiannya. Jangan impian itu merupakan impian yang absurd. Kemudian measurable. Measurable itu dapat terukur. Jangan kita, ibarat kata kita memeluk bulan ketika kita berucap atau mempunyai suatu impian. Yang ketiga yaitu achievable, dapat diterima. Nah, jangan sampai impian kita ini di contoh akronim selanjutnya yaitu realistis, itu terkait tentang masuk akal. Jangan sampai impian kita itu tidak masuk akal, terus tidak dapat achievable itu dapat kita terima, ataupun cuma hanya angan-angan belaka. Kemudian time bound ini di sini adalah jarak waktu yang dibutuhkan ketika Anda misalkan ditodong, impian kamu menjadi apa? Impian saya ingin menjadi ASN di tahun 2016. Jadi saudara harus punya tenggat waktu untuk merealisasikan impian saudara tersebut. Jangan sampai impian yang ketika Anda tanya impian saudara menjadi apa, jawaban yang saudara jawab itu hanya sebagai angin lalu atau penggembira dari jawaban yang ditanyakan oleh saudara. Kemudian kita berbicara tentang terkait ruang lingkup konsep wirausahaan. Nah, sebelumnya wirausaha itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu wira, swa, dan sta. Wira itu adalah manusia yang unggul, swa sendiri, sta berdiri. Jadi menurut hemat saya, ketika kita berbicara tentang wirausahawan, itu kita berbicara terkait tentang DNA dan non-DNA, kemudian peluang dan menanggapi peluang. Nah, DNA itu merupakan warisan dari gen leluhur kita. Apakah ada track record dari leluhur kita menjadi seorang wirausaha? Yang kedua yaitu non-DNA. Non-DNA di sini adalah ketika seseorang dalam siklus kehidupannya pasti ada pasang surut. Nah, ketika dia menghadapi titik terendah ataupun ditekan, terus dia keluar dari zona nyaman untuk memilih berwirausaha, itu merupakan contoh dari seseorang wirausahawan by nurture atau non-DNA. Kemudian wirausaha itu terkait dengan peluang dan kemampuan memanfaatkan peluang. Nah, contohnya yaitu ketika bisnis startup Gojek. Gojek itu sendiri kan ketika meluncur itu kan orang kan memandang sebelah mata, aplikasi tentang ojek apa nih, aplikasi yang ecek-ecek. Nah, namun dari ejekannya seperti itu. Nah, Gojek bertumbuh besar menjadi startup yang nilai valuasinya itu sangat tinggi. Nah, di mana Nadiem Makarim ketika mewujudkan
merealisasikan startup Gojek itu kan melihat bahwa di masa konvensional dulu Gojek itu kan punya pangkalan dan dia hanya standby di situ saja. Nah, sekarang di era yang serba digital, maka seorang pengusaha itu harus adaptif. Nah, di mana dia memanfaatkan era smartphone itu kan pasti otomatis seseorang itu kan mengaktifkan GPS. Nah, GPS itu yang ia gunakan untuk menjadi titik-titik calon-calon pundi-pundi dari keuntungan Gojek itu sendiri. Nah, berbicara mengenai ruang lingkup konsep kewirausahaan itu ada dua, yaitu value oriented dan goal oriented. Nah, kita berbicara goal oriented terlebih dahulu ya. Goal oriented. Nah, apa sih goal dari seorang wirausaha? Pasti profit, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terpenting di sini itu adalah sebenarnya selain goal itu juga value. Value oriented dari seorang wirausaha itu apa aja sih? Wirausaha itu mampu berdiri di kaki mereka sendiri, yaitu tentang berbicara terkait dengan kemandirian, kreatif, inovatif, mampu menangkap peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk dijadikan untuk dijadikan sebagai pundi-pundi dari keuntungan. Lalu kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi, tujuan dan manfaat wirausaha. Yang pertama itu bagi negara, yaitu terkait dengan pajak tadi. Nah, otomatis ketika usahanya semakin lama semakin besar, pajak yang disetorkan ke negara itu pasti otomatis akan besar juga. Nah, pajak itu walaupun dalam pengelolaannya seperti kasus-kasus sebelumnya itu kayak kasus Gayus Tambunan itu kan dia ngemplang pajak. Nah, walaupun ada case yang seperti itu, namun berkat pajak kita bisa merasakan pembangunan. Nah, yang kedua yaitu bagi lingkungan tersendiri, misalkan kayak usaha UMKM itu kan otomatis dia akan menyerap membuka lapangan kerja. Orang-orang yang sebelumnya belum mempunyai pekerjaan, ketika ada usaha yang menggeliat, otomatis orang tersebut akan berduyun-duyun datang di usaha tersebut dan melamar pekerjaan. Sehingga diharapkan dari pekerjaan yang sudah ia lamar, ia akan meraih income dan asap di rumahnya itu tiap hari diharapkan mengepul terus. Nah, sekarang kita lihat data terkait tentang Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia dan Ease of Doing Business atau kemudahan membuka usaha. Seperti terlihat di dalam grafis bahwa Indonesia berada di tengah-tengah peringkatnya di negara ASEAN. Kita kalah dengan negara Filipina, kemudian Thailand, terus Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Namun kita bisa berbangga sedikit berdiri di atas Vietnam, lalu kemudian Laos, Myanmar, dan Kamboja. Namun kita jangan menikmati data-data seperti ini. Kita harus fight. Kita harus memperbaiki apa sih kelemahan-kelemahan tentunya di dalam pemeringkatan survei ini pasti ada indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Human Development Index dan juga kemudahan berusaha di negara tersebut. Maka pemerintah seharusnya ketika melakukan membuat sebuah peraturan perundangan, selain sosialisasi itu penting, pemerintah juga harus melihat apa sih maunya dari pasar. Dan jangan melulu mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas yang hanya mengantongi keuntungan dari oligarki. Contohnya aja seperti yang ramai saat ini adalah Undang-Undang Ciluba Cipta Kerja. Memang setiap undang-undang itu pasti tujuannya sangat baik. Namun disinyalir bahwa undang-undang ini hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Baiklah, kita terlepas dari dilema Undang-Undang Cipta Kerja, kita tetap berfokus pada mata kuliah kita kali ini, yaitu kewirausahaan.
Nah, lalu kemudian apa sih keuntungan dari kerugian dari wirausaha itu sendiri? Nah, keuntungannya bisa dilihat yaitu otonomi, tantangan awal dan motif berprestasi, kemudian kontrol finansial dan memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Adapun kerugiannya yaitu pengorbanan personal, beban tanggung jawab dan kecilnya margin keuntungan. Nah, jika dilihat dari keuntungan dan kerugian, yang faktor yang terpenting adalah pengendalian diri dari seorang bos atau entrepreneur itu sendiri. Jika melihat dari keuntungan, itu kan memang secara personal, baik itu juga kerugian ya, memang secara personal. Jadi kita harus benar-benar seperti yang saya katakan tadi bahwa wirausaha itu berbicara terkait dengan peluang dan kemampuan mengelola peluang itu sendiri. Jadi wirausaha itu besar kecilnya usaha itu tergantung dari orang atau pengusaha itu sendiri mau nggak impiannya itu seperti apa, apakah impiannya hanya impianku hanya wirausahanya hanya omsetnya per tahun per bulan sebesar ini, segini. Jadi kalau sudah terlampau ini jadi dia sudah lega. Nah, namun ada juga yang lebih kan tadi smart, harus realistis, itu juga penting. Jadi di sini baik itu keuntungan ataupun kerugian, itu yang terpenting adalah dari sisi pribadinya, bagaimana dia bersikap. Nah, pun kemudian adalah langkah-langkah memulai wirausaha. Nah, yang pertama, pilih bidang usaha. Pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat serta pengetahuan di dalamnya. Nah, berbicara mengenai pemilihan bidang usaha yang Anda minati dan hasrat pengetahuan di dalamnya, kita banyak contoh ya. Seperti dulu di awal-awal itu kan ada minuman itu yang dalgona ataupun yang boba-boba itu. Di awal itu memang permintaan itu tinggi, tapi ketika pasar sudah jenuh, otomatis dan saya yakin itu pasti akan berguguran. Nah, oleh karenanya ketika saudara nanti terjun di bidang bisnis baik makanan maupun minuman, itu saudara harus benar-benar kreatif dan inovatif. Jangan sampai ketika pasar nanti sudah jenuh, Anda akan kelimpungan. Maksudnya tidak bisa mengendalikan bahwa dulu permintaan tinggi sekali, sekarang permintaannya sangat minim. Kedua, perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan juga pertemanan. Nah, ini berguna ketika saudara di awal-awal sudah mempersiapkannya. Contohnya ketika misalkan kuliah di semester 1, 2, 3, nah saudara perbanyak jaringan, gini-gini, pertemanan banyak. Nah, ketika Anda membuka satu usaha, teman-teman denger nih, saya inginlah mencoba ini. Nah, otomatis diharapkan income yang akan saudara terima itu diharapkan akan banyak. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk jasa saudara. Nah, maksud di sini adalah ketika misalkan saudara menjual produk A, memang produk A ini sama dengan produk lainnya saingan saudara B, C dan seterusnya, maka saudara harus punya keunikan ataupun nilai unggul. Misalkan ini cepat pelayanannya, bersih dan sebagainya. Ya, Anda harus benar-benar menonjolkan keunikan dan nilai unggul agar Anda bisa survive. Yang keempat, jaga kredibilitas dan brand image. Nah, ini merupakan terkait tentang kesan. Ketika Anda punya brand ini, brand ini, ini terkenal tentang ini. Anda harus bisa mempertahankan. Jangan sampai Anda merusak kesan atau image yang ketika konsumen mendengar ini, ini mahal, ini ya. Nah, saudara akan kehilangan pendapatan. Dan yang terakhir adalah berhemat dalam operasional secara terencana dan sisihkan uang Anda untuk modal kerja serta penambahan investasi alat-alat produksi. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan manajemen keuangan. Nah, berbicara tentang manajemen keuangan, Anda harus benar-benar memanfaatkan income yang Anda terima, kemudian mengelola income tersebut, dan ketika mengelola
Anda juga harus benar-benar melihat uang yang Anda keluarkan untuk biaya gaji, terus alat produksi itu Anda juga harus memperhitungkannya. Jangan sampai Anda jor-joran untuk mengeluarkan uang sementara pendapatan saudara itu rendah, sehingga itu akan berimplikasi pada usaha yang Anda miliki. Kemudian terakhir, ini ada tugas, ada 4 ya poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cari 3 profil orang sukses karena bekerja dan 3 profil orang sukses karena menjadi wirausaha. Setelah mendapat 3 profil orang yang sukses bekerja dan 3 orang yang sukses menjadi wirausaha, Anda harus mendefinisikan sukses menurut Anda itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, bandingkan karakter antara 3 orang tersebut. Dan terakhir, tuliskan karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang Anda jadikan contoh. Terus yang ingin Anda miliki dari karakter itu apa? Tuliskan. Oke, saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa bertanya saya lewat WA Group. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.